Selamat pagi jemaat sekalian. Selamat datang di tengah persekutuan Jemaat GPIB Hosea Surabaya yang dilayankan secara virtual. Hari ini kita memasuki minggu ke-6 sesudah Pentakosta. Di dalam ibadah saat ini kita akan merayakan perjamuan kudus. Kiranya ibadah ini menjadi pertemuan, perayaan, dan pengucapan syukur yang berkenan bagi Tuhan dan menjadi berkat bagi kita semua. Pemberitaan firman saat ini akan disampaikan oleh Pendeta JF Lontoh. Jemaat, mari silakan berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyambut firman hadir di tengah persekutuan kita. Kita menyanyi dari PKJ 29 ayat 1 dan 2. Jemaat Tuhan, marilah kita beribadah kepadanya dengan berkeyakinan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Terimalah salam, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Dan menyertaimu juga. Doa hari ini, mari kita berdoa. Allah Bapa Maha Kuasa, Allah yang kami imani dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mengingat dan menghayati betapa banyaknya perbuatan ajaib yang telah Engkau lakukan dalam hidup kami, sehingga membuat kami mampu berjalan sampai saat ini.
Engkau mengajarkan kami untuk melayani banyak orang, susah tanpa harus takut terhadap orang-orang yang membenci dan memusuhi kami. Engkau mengajarkan kepada kami agar mempunyai kerendahan hati seperti Engkau, dengan rela berjalan maju, memanggul salib-Mu sampai ke Golgota, bahkan mati di salib. Semuanya adalah karena kasih-Mu bagi kami. Tapi apa yang sudah kami lakukan? Kami lebih takut pada manusia daripada kepada Tuhan. Kami melayani agar kami dapat dipandang wah di lingkungan jemaat. Tapi itu pun kami melakukan karena mengingat kami sudah diteguhkan sebagai pelayan dan bukan mengingat bahwa kami melayani karena hal itu memang harusnya kami lakukan karena tugas panggilan kami sebagai pelayan Tuhan. Ya Roh Kudus, ampuni kami karena mengabaikan kasih-Mu. Berilah kami semangat untuk kami maju dalam karya layan kami, agar kami tidak berjalan di tempat dan tidak maju-maju, karena kami telah merasa nyaman dan enggan keluar dari zona nyaman kami. Ampuni kami Tuhan yang meragukan penyertaan-Mu dalam memimpin dan membawa keadaan kami yang lebih sejahtera dan menuju masa depan yang penuh harapan. Kepadamu kami mohon dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dengarlah ya Tuhan seruan kami. Amin. Sejenak aku menoleh pada jalan yang telah ku tempuh. Kasih Tuhan ku peroleh membuatku terteguh. Jalan itu berliku kadang-kadang tanpa terang, tapi Tuhan membimbingku agar aku terjangan. Kasih Tuhan membimbingku dan hatiku pun tenang. Bukan karena aku baik dipegangnya tangan ke erat, bukan pula orang lain hingga aku didekat. Oh betapa aku heran dipindahkan yang terbaik. Dengan apa ku nyatakan kasih Tuhan yang ajaib. Ku lakukan, ku sebarkan kasih Tuhan yang ajaib. Kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Untuk itu mari kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Allah Bapa kami di dalam Kristus Yesus Tuhan, firman yang hidup, sungguh kami bersyukur karena Engkau boleh menghampiri, menyatakan kehendak-Mu atas kami melalui pembacaan dan pewartaan sabda. Memohon dalam keterbatasan kami untuk pimpinan Tuhan, sehingga dengan itu jualah kami boleh dihantar dalam Roh Kudus untuk memahami serta juga memperoleh kekuatan menjalani kehidupan dengan penuh untuk mempersembahkan
segala apa yang menjadi pikiran, perkataan, dan perbuatan kami untuk hormat, pujian, dan kemuliaan nama Tuhan. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Marilah kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Jemaat sekalian, bacaan Alkitab di hari ini terambil dari 1 Korintus pasal 1 ayat 1 sampai dengan yang ke-9 yang mengatakan, dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes, saudara kita, kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus, dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam perbuatan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam satu karunia pun, sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Bapak, Ibu, Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Rasul Paulus dipanggil oleh Yesus untuk masuk dalam persekutuan dengannya. Demikian pun tentunya mereka yang ada di Korintus. Tetapi yang dipanggil untuk masuk dalam persekutuan dengan Kristus tidak hanya Paulus ataupun mereka yang ada di Korintus, tapi juga ada di semua tempat. Nah, Bapak, Ibu, Saudara kekasih di dalam Tuhan, kita tidak dapat menyangkali bahwa
mereka semua yang dipanggil masuk dalam persekutuan dengan Kristus dilatar belakangi dengan berbagai misi dan aliran. Tapi kendati pun demikian, kesemuanya mempunyai tanggung jawab yang sama, yaitu memberitakan kesaksian tentang Yesus Kristus. Bapak, Ibu, saudara kekasih di dalam Tuhan, jemaat di Korintus adalah jemaat yang hidup di tengah perkembangan kota yang pesat, sehingga mengubah banyak hal dalam tatanan kehidupan bersama. Dan tentu perubahan tatanan kehidupan memang adalah suatu konsekuensi dari majunya suatu wilayah atau tempat. Dan umumnya perkembangan dalam satu wilayah atau tempat di mana di dalamnya ada orang-orang yang dipanggil dalam persekutuan dengan Yesus, mengalami tantangan-tantangan. Dan tantangan kemajuan mengacu dari keseluruhan perikop Alkitab yang kita baca dapat dikelompokkan dalam dua hal. Yang pertama yaitu kesombongan. Yang kedua yaitu kehidupan duniawi, di mana kita bisa melihat bahwa kesombongan menjadi bagian dari suatu perkembangan. Hal ini kita saksikan bahwa dalam kepelbagaian aliran ataupun pengikut dari orang-orang yang dipanggil dalam persekutuan dengan Kristus, secara khusus di jemaat Korintus, terlihat bahwa satu dengan lainnya saling membanggakan diri, merasa yang paling benar dan paling baik. Dan situasi ini pun juga kita melihat banyak kali mewarnai
keberadaan dari kepelbagaian semua orang yang dipanggil dalam persekutuan di dalam Kristus. Dan berbicara tentang perkembangan membawa orang banyak hidup larut dalam keduniawian juga terlihat di dalam kehidupan jemaat Korintus, yang mana kita melihat bahwa pada kota itu terjadi dekadensi moral atau kemerosotan moral, sehubungan mana kita dapati dalam bacaan bahwa mereka larut dalam pelacuran bakti. Nah, Bapak Ibu, saudara kekasih di dalam Tuhan, dalam situasi yang seperti itu, Rasul Paulus menyampaikan kepada semua orang yang dipanggil masuk dalam persekutuan dengan Kristus, di tengah menyikapi akan keadaan tersebut, tidak perlu takut. Karena mengapa? Karena Allah dikatakan menyertai dan Ia akan menyatakan kasih karunia-Nya. Dan justru Rasul Paulus memintakan supaya setiap orang yang dipanggil dalam persekutuan, masuk dalam persekutuan di dalam Kristus terhadap tantangan-tantangan yang ada, tetap bersyukur untuk melayani, menyatakan nama Kristus di dalam kehidupan mereka. Dikatakan bahwa kasih karunia yang dianugerahkan itu oleh Allah kepada semua yang ada di dalam persekutuan Kristus, yakni Ia akan mengaruniakan pengetahuan agar supaya tetap bisa menyatakan nama Kristus. Pengetahuan dalam rupa apa? Yakni kepelbagaian dalam kehadiran orang-orang yang dipanggil di dalam Kristus dengan aliran-aliran yang ada. Sekali lagi, hendaknya diingatkan oleh Rasul Paulus, harus dilihat bahwa Allah lah yang memanggil mereka. Dan itu berarti bahwa semua yang dipanggil ada dalam persekutuan di dalam Kristus
harus berani untuk mengatakan bahwa Tuhan mereka adalah Tuhan kita. Tuhan kita adalah Tuhan mereka. Dan dengan itu, maka kepelbagaian aliran dari semua orang yang terhisap dalam persekutuan bersama dengan Kristus tidak akan saling bermusuhan atau tidak akan saling menjelek-jelekkan satu dengan yang lain. Tetapi dimintakan bahwa semua orang dalam kepelbagaian yang terhisap masuk dalam persekutuan dengan Kristus untuk juga dapat meneladani bagaimana Rasul Paulus bersikap menyikapi kepelbagaian yang ada. Yang jelas bahwa Paulus menyapa kepelbagaian yang ada di atas landasan pengakuan yang sama sebagai saudaranya. Baik itu yang merupakan hasil pekerjaan Roh Kudus melalui penginjilan yang dilakukan olehnya, maupun juga oleh rekan-rekan rasul-rasul lainnya ataupun murid-murid lainnya. Nah, ini juga yang harus kita lakukan. Di tengah kepelbagaian yang ada, kita atas orang-orang yang dipanggil dalam persekutuan ada di dalam Kristus untuk juga dapat melihat mereka sebagai saudara. Dan itu bisa kita lihat juga bagaimana Rasul Paulus dalam keterhadapan dengan Sostenes. Mereka bukan dari kota yang sama, tapi Sostenes yang membantu pekerjaan dan melayani Paulus selama penginjilannya di Efesus, tetap dipanggil oleh Paulus sebagai saudaranya. Dan bukankah ada nyanyian mengatakan, kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, nah, kiranya nyanyian itu jangan hanya merupakan slogan, tapi kita harus berani untuk menyatakan bahwa saudara-saudara kita lainnya yang ada di dalam, yang Tuhan panggil ada dalam persekutuan dengannya, benar, mereka itu adalah merupakan sahabat. Dan dengan itu kita dapat mewujudkan nyanyian Kidung Jemaat akan syair yang menyebutkan gereja Kristen yang esa. Satu Tuhan, Tuhan mereka, Tuhan kita, Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu, saudara kekasih di dalam Tuhan. Tetapi bukan hanya itu. Di tengah maraknya lingkungan atau tempat yang jatuh dalam dekadensi moral, pengetahuan Tuhan anugerahkan kepada semua orang yang telah dipanggil ada dalam persekutuan dengan Yesus Kristus. Apa itu? Yaitu kesadaran melalui perjamuan kudus yang kita selenggarakan, yang diselenggarakan pada saat ini, di mana kita diperkenankan untuk mengambil bagian di dalamnya, memperlihatkan akan pengorbanan Yesus Kristus itu sendiri, di mana Ia telah mati
bangkit untuk menyelamatkan kita dan menjadikan kita boleh hidup kudus oleh karena kasih karunia-Nya. Dan kita juga dimintakan untuk menghargai akan kekudusan hidup itu. Nah, Bapak Ibu, saudara kekasih di dalam Tuhan. Bagaimana dengan kita? Hari ini bersamaan dengan perjamuan kudus, kita juga merayakan hari ulang tahun Persekutuan Kaum Bapak yang jatuh pada tanggal 11 Juli. Dan diingatkan dalam ulang tahun ini, sudahkah kita sebagai orang-orang, sebagai kaum bapak yang dipanggil masuk dalam persekutuan dengan Kristus, sungguh telah menyatakan kesaksian melalui hidup ini tentang nama Kristus? Tentu dengan tantangan-tantangan yang ada, dan juga yang begitu berat, yang memintakan pada kita untuk menyangkali kehidupan duniawi. Ini sungguh berat dalam berbagai perkara, bukan hanya moral dalam artian seksual, tapi juga dalam penghidupan. Dan apakah sebagai keseluruhan dalam keutuhan, di mana orang tidak dapat berjalan sendiri, seluruh keluarga juga menopang kesaksian kaum bapak untuk menyatakan nama Kristus di dalam kehidupannya. Nah, Bapak Ibu, saudara kekasih di dalam Tuhan, kita bersyukur bahwa jemaat di Korintus dan semua yang ada dan di tempat lain yang dipanggil dalam persekutuan di dalam Kristus secara utuh, mereka menjalani dengan baik untuk tetap menyatakan nama Kristus di dalam kehidupan mereka. Mereka bersatu hati, bahu-membahu, menyatakan keesaan bahwa kami satu Tuhan. Tuhan mereka, Tuhan kami. Nah, apakah kita juga seperti demikian? Kalau ini yang menjadi hal yang kita jalankan di dalam kehidupan kita, maka sebagaimana jemaat di Korintus, Paulus
dan juga semua yang ada di tempat-tempat lain pada waktu itu, yang dipanggil Tuhan ada di dalam persekutuan dengannya, tetap utuh, menempatkan mereka tidak hidup bercela. Dan pada akhirnya mereka juga bisa melihat penyataan Tuhan yang sungguh luar biasa, di mana dalam pengakuan mereka akan Allah Bapa dan Yesus Kristus, keseharian hidup mereka terlihat pemeliharaan Tuhan dalam roh yang menyatakan kemurahannya yang sungguh luar biasa, memenuhi segala sesuatu apa yang menjadi kebutuhan mereka. Termasuk di dalamnya juga kebutuhan terhadap apa yang didambakan dari sejak manusia hidup dalam kesadaran bahwa Kristus akan datang, itu hidup akan diakhiri di bumi ini, dan menginginkan kehidupan bahagia bersama dengan Tuhan dalam kekekalan juga dianugerahkan kepada mereka. Dan tentunya bukan hanya kepada mereka, tapi juga itu akan menjadi suatu perolehan atas keberadaan kita. Dan kehidupan yang seperti itu menempatkan bukan hanya jemaat Korintus, Paulus, dan semua yang ada di tempat yang lainnya pada waktu itu, tapi kita juga akan menjadi orang-orang yang sungguh dapat menyatakan nama Kristus yang mati, bangkit, memberitakan akan hal tersebut yang membawa keselamatan, sehingga dengannya kita juga akan melihat bahwa sungguh dengan itu banyak orang akan datang percaya dan mengakui sebagaimana kita bahwa Yesus Kristus sungguh Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Jemaat Tuhan, tibalah untuk kita semua saat ini masuk dalam perjamuan kudus. Namun sebelumnya, dengarlah terlebih dahulu penetapan perjamuan kudus seperti tertulis dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai dengan 25 yang menyatakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Jemaat, perjamuan kudus adalah perintah Yesus Kristus bagi kita, bahwa setiap orang yang telah mengaku iman percaya kepada Yesus Kristus dan telah diteguhkan sebagai warga sidi jemaat, wajib hadir mengikuti perjamuan kudus. Bahwa roti dan anggur dalam cawan adalah lambang tubuh dan darah Yesus yang telah diserahkan sebagai korban tebusan untuk memulihkan hubungan kita dengan Allah yang terputus karena dosa, dan untuk menyelamatkan seisi dunia ciptaannya. Melalui perjamuan kudus ini,
kita dipersatukan dengan Yesus Kristus di dalam kematian dan kebangkitannya. Dengan demikian, persekutuan Tuhan dengan Yesus dengan para murid pada perjamuan malam terakhir terus berlangsung sampai penggenapannya di dalam kerajaan Allah, di mana kita semua akan duduk bersama Kristus di perjamuannya. Saudara-saudara, persekutuan dengan Kristus yang kita alami dan hayati melalui perjamuan kudus ini sesungguhnya mau mengingatkan kita juga pada hidup baru yang untuknya kita telah dipanggil keluar dari kegelapan dosa kepada terang keselamatan oleh Yesus Kristus. Hidup yang dimaksud adalah hidup yang bersaksi tentang Yesus Kristus sebagai Sang Penebus dan Juru Selamat dunia melalui kata dan perbuatan. Mari berdoa. Ya Bapa, Pencipta dan Raja semesta, kami bersyukur karena Engkau layakkan kami hadir dalam perjamuan kudus ini untuk mengingat rayakan kematian dan kebangkitan Kristus demi memulihkan dan menyelamatkan kami. Kepadamu kami persembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepadamu. Allah Bapa pengasih, kami mohon kiranya oleh kuasa Roh Kudus kami dikenyangkan dan disegarkan dengan roti dan anggur yang menghidupkan, yakni tubuh dan darah Tuhan Yesus. Biarlah kami juga selalu diberi makan dan minum oleh Dia, yang adalah Allah sejati dan manusia sejati, sehingga kami tidak lagi hidup di dalam dosa, melainkan tetap tinggal dan hidup di dalam Tuhan, dan Tuhan tinggal di dalam kami. Ya Allah Tuhan kami, Engkau menghendaki agar kami semua menjadi satu. Tolonglah kami agar kami selalu hidup bersekutu dengan sesama dalam cinta kasih dan persaudaraan yang tulus, agar dunia percaya bahwa Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat. Sebab seperti roti dan anggur yang telah terkumpul menjadi satu makanan di atas meja perjamuan kudus ini, demikianlah ya Tuhan, himpunkanlah gerejamu yang tersebar di seluruh muka bumi ke dalam kerajaan-Mu. Ya Bapa Rahmani, Engkau telah memberikan sukacita dan damai sejahtera oleh anugerah Tuhan Yesus Kristus. Bimbing dan kuatkan kami, agar kami mampu meneruskan sukacita dan damai sejahtera-Mu kepada orang lain dengan memberitakan tentang kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus sampai Ia datang. Kami mohon dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Jemaat, sebelum kita makan roti dan minum anggur, lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus, mari berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman Nicea Konstantinopel. Dengan hati dan mulut, masing-masing berkata, "Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan, Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakkan, bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaraannya segala-galanya dibuat, yang telah turun dari surga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria dan menjadi manusia, yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga sesuai dengan isi kitab-kitab, dan naik ke surga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya takkan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus yang jadi Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Anak disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Aku percaya satu gereja yang kudus dan am dan rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Jemaat Tuhan, sebelum kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini, marilah kita terlebih dahulu mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, supaya kita dipelihara dengan roti surgawi, yakni Yesus Kristus. Maka janganlah hati dan pikiran kita melekat pada roti dan anggur yang kelihatan ini. Tetapi marilah kita menikmatinya dengan iman dan pengharapan yang tertuju kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Damai sejahtera Kristus memenuhi persekutuan kita. Damai sejahtera bagimu.
Jemaat, marilah karena segala sesuatu telah tersedia bagi kamu. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah lambang tubuh Kristus. Ambillah. Makanlah. Ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah dipecah-pecahkan sebagai tebusan bagi keselamatan kita. Anggur dalam cawan yang kita pakai mengucap syukur ini adalah lambang darah Kristus. Ambillah. Minumlah. Ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan Yesus Kristus telah ditumpahkan untuk menyucikan dosa-dosa kita. Dengarlah firman Tuhan. Dari Yohanes 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jemaat, silakan untuk memberikan
persembahan syukur perjamuan kudus pada kotak yang disediakan. Kita sudah ditebus olehnya, inilah mukalismu, maju terus dan kibarkan panjinya, sanjung rajamu. Mari bawa padanya segenap talentamu, serta hidup mengikuti firman-Nya. Taat dan setialah, walau sukar kelana, hidup kudus agar kasih-Nya pun nyatalah. Waktu suka atau waktu duka, walau badai datang melandamu, janganlah jemu melayaninya, sanjung rajamu. Mari bawa padanya segenap talentamu, serta hidup mengikuti firman-Nya. Taat dan setialah, walau sukar jalanmu, hidup kudus agar kasih-Nya pun nyatalah. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, sebagai bentuk kesempurnaan penyelamatan Tuhan yang Engkau telah kerjakan agar kami tetap dapat pelihara, rawat dengan sikap mempersembahkan perjalanan kehidupan ini sebagai sesuatu yang memuliakan nama-Mu. Dan dengannya hidup kami tetap berkenan, dan pada waktu kedatangan-Mu kami boleh kedapatan tidak bercela dan senantiasa penyertaan-Mu membawa kebaikan atas perjalanan hidup kami hingga dengan pengakhirannya. Dan Tuhan, kami pada kesempatan ini juga bersama-sama memohon Engkau berkenan memberkati pemerintahan kami, utama dalam upaya menghantar keseluruhan kehidupan masyarakat bangsa untuk tetap menikmati kenyamanan, kedamaian, dan sejahtera. Utama dalam menyikapi pandemi COVID-19 yang mengancam keselamatan jiwa. Dan kiranya Tuhan, upaya pemerintahan kami memulihkan mereka yang terjangkit dengan pengobatan atas rumah sakit di mana para tim medis bekerja dengan sungguh-sungguh. Semuanya akan memberi kepulihan bagi saudara-saudara kami yang dirawat oleh karena terjangkit dan terpapar
oleh karena COVID-19 ini. Tuhan juga kiranya memberikan kekuatan kepada tim medis yang bekerja dengan sungguh-sungguh. Secara khusus ya Tuhan, kami menyerahkan upaya pemerintahan provinsi demi Jawa Timur, secara khusus kami yang ada di kota Madia ini, Surabaya, untuk menekan akan penularan pandemi COVID-19 ini. Dan kami berterima kasih memiliki pemimpin-pemimpin yang bekerja dengan kesungguhan. Yang dengan itu juga ada sikap penghargaan di mana kami yang sehat boleh tetap menjaga diri dengan baik. Dan kami terhibur karena mereka yang terpapar boleh tertangani dengan baik pula untuk kesembuhan mereka. Dan Tuhan, kami menyerahkan juga terobosan-terobosan daripada pemerintahan kami untuk mengembalikan akibat daripada ataupun dampak daripada COVID-19 ini yang sedikit banyak mengganggu kehidupan ekonomi sosial serta masyarakat. Dan oleh karena itu, biarlah ya Tuhan, kesempatan untuk bekerja yang terbuka dan kepedulian kami untuk memperhatikan kesehatan, pada akhirnya semuanya itu juga akan membawa sejahtera lahir batin atas kehidupan masyarakat bangsa negara ini. Kami pada saat ini juga ya Tuhan memohon Engkau berkenan memberkati gerejamu. Kami menyerahkan denominasi kami, Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Kami menyerahkan ya Tuhan Majelis Sinode, demikian juga tentunya jemaat-jemaat GPIB yang tersebar di 2/3 lebih provinsi di Indonesia ini. Kiranya ya Tuhan, kebersamaan di antara kami tetap terpelihara, dan dengan itu kami tetap seirama, searah untuk merasakan senasib sepenanggungan di dalam Tuhan, berjalan dengan kepastian, melihat ada perkembangan-perkembangan yang luar biasa yang Tuhan kerjakan atas gereja kami dalam kesadaran jemaat yang bergereja. Dan Tuhan, kami pada kesempatan ini juga memohon Engkau berkenan untuk memberkati kehidupan jemaat kami. Kami berterima kasih untuk kemampuan yang Tuhan berikan kepada anak-anak kami, sehingga mereka telah dapat mengikuti akhir daripada pendidikan dalam tahun ajaran 2019-2020. Dan kini mereka akan menginjak tahun ajaran 2020-2021 dengan situasi yang baru, kelas yang baru, tingkatan yang baru, dan tantangan yang baru. Tapi kami yakin percaya semua ini tidak lepas dari kuasa Tuhan. Dan oleh karena itu hikmat-Mu akan mengantar anak-anak kami juga tidak hanya pandai dalam mengikuti pendidikan, tapi juga mereka senantiasa menaruh kewaspadaan atas perjalanan meniti untuk meraih cita-cita dan harap. Dan Tuhan, kami pada kesempatan ini juga bersama-sama memohon Engkau berkenan menguduskan jemaat kami yang berbahagia atas sukacita di tengah pertambahan usia, baik kelahiran maupun pernikahan. Kami yakin Engkaulah sumber hidup dan kebahagiaan kami. Karenanya kami tidak
ingin melepaskan Engkau. Oleh karena itu kami meyakini Engkau tetap mengerjakan perkara-perkara baik yang Engkau akan nyatakan terus-menerus dalam kehidupan rumah tangga, lepas rumah tangga, keluarga-keluarga jemaat kami. Melalui bidang dan profesi yang mereka tekuni masing-masing. Dan Tuhan juga berikan lapangan pekerjaan bagi keluarga dan juga jemaat kami yang mencari pekerjaan. Dan Tuhan, pada kesempatan ini kami juga memohon Engkau berkenan memberkati jemaat kami dalam pengharapan memohon kesembuhan di tengah keyakinan akan kuasa-Mu yang adalah tabib yang agung. Kami berterima kasih ya Tuhan, bahwa dalam pemeliharaan-Mu tidak ada satupun jemaat kami di Hosea ini yang terjangkit virus COVID-19. Dan kalaupun mereka mengalami kelemahan tubuh, hal itu adalah karena usia tua dan juga sakit yang ada di dalam tahapan pemulihan karena faktor yang lain. Tapi kami akan percaya bahwa Tuhan akan menambahkan kekuatan dan memberikan kesembuhan kepada jemaat kami. Karena itu kami menyerahkan keseluruhannya pemulihan jemaat kami untuk melihat kebaikan, mengecap kebaikan Tuhan, kesembuhan pada diri mereka masing-masing. Dan Tuhan, kami pada kesempatan ini juga berterima kasih untuk semua proses bergereja dalam peralihan tugas pelayanan, di mana Tuhan juga berkenan atas segala sesuatu perangkat-perangkat yang Tuhan berkati, sehingga perangkat layan ini tetap melaksanakan pelayanan kesaksian dengan ibadah-ibadah yang diberlangsungkan secara daring, baik itu jemaat, keluarga, maupun juga pelayanan kategorial. Dan persekutukan kami dalam satu kesatuan pelayanan, dan dengan itu nama Tuhan dimuliakan. Dan Tuhan, pada akhirnya kami memohon ampun atas dosa dan kesalahan kami. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Ingatlah pesan Alkitab di dalam 2 Korintus 8 ayat 9 yang mengatakan, "Karena kamu mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya." Kepada jemaat yang berada di rumah, persembahan persepuluhan, persembahan syukur, sumbangan SBU, kolekte IRT, persembahan ibadah hari Minggu, dan persembahan ibadah lainnya dapat dimasukkan ke dalam kotak yang telah disediakan di depan kantor gereja setiap hari kerja, ke Korsek, atau ditransfer ke rekening CIMB Niaga atas nama Gereja GPIB Hosea Surabaya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Aku bersyukur Allah sumber hidupku, Dia memberi rahmat-Nya kepadaku. Puji dan syukur ku naikkan kepadanya, yang Maha Kudus di surga terpujilah. Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya. Aku bersyukur Allah sumber hidupku, susah dan senang ku bersandar padanya. Puji dan syukur ku naikkan kepadanya, yang Maha Kudus di surga terpujilah. Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya. Mari jemaat berdiri, kita akan naikkan doa persembahan kita secara berbalasan. Ya Allah, Bapa, sumber segala kasih karunia, kami bersyukur karena kuasa-Mu mendorong kami memberi persembahan khusus, persembahan syukur, dan persembahan sukarela kepadamu. bangun jemaat dan masyarakat demi kemuliaan Tuhan Yesus. Berkatilah kehidupan pribadi, keluarga, kerja, usaha, pendidikan, dan pelayanan kami. Dan bimbing sertailah langkah dan jalan kami menuju sejahtera yang Engkau sediakan. Dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengorbankan hidupnya bagi kami dan mengajar kami untuk berkorban bagi sesama, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Mohon perhatian warga jemaat sekalian untuk beberapa warta jemaat berikut ini. Majelis dan jemaat menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pendeta JF Lonto, kepada Saudari Oyen Pilo, Saudari Olin Pilo, dan Saudari Heni Yukom, serta semua yang bertugas mendukung kelancaran tata ibadah Minggu ke-6 sesudah Pantekosta yang dilayankan secara virtual pada hari ini. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Pemberitahuan, persembahan persepuluhan, persembahan syukur, sumbangan SBU, kolekte IRT, persembahan ibadah hari Minggu, dan persembahan ibadah lainnya
dapat dimasukkan ke dalam kotak yang telah disediakan di depan kantor gereja setiap hari kerja, mulai dari jam 9 sampai jam 14 WIB, atau ditransfer ke rekening gereja Bank CIMB Niaga yang tertera pada layar. Majelis Jemaat menyampaikan selamat ulang tahun bagi warga jemaat yang berulang tahun dalam sepekan ini. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Untuk warta keuangan dan warta lainnya dapat dibaca di warta jemaat melalui grup WA, dan warta jemaat dapat diunduh dengan scan barcode yang tersedia pada layar. Terima kasih. Jemaat Tuhan, silakan berdiri. Kembalilah dalam kehidupanmu sehari-hari. Lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar. Janji Tuhan selalu digenapi. Ia utus Roh Kudus bagi kita, agar kita selalu dikuatkan, laksanakan amanat Tuhan Yesus. Mari kita bersaksi melayani, mewartakan berita keselamatan, agar dunia mengaku dan percaya Yesus Kristus Sang Juru Selamat dunia. Tuhan utus umat-Nya dalam dunia, jadi hamba yang patuh dan setia, bawa damai dan kasih yang sejati bagi orang yang dalam keresahan. Mari kita bersaksi melayani, mewartakan berita keselamatan, agar dunia mengaku dan percaya Yesus Kristus Sang Juru Selamat dunia. Angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan.